شيء لله محيي النفوس المداد يلعب راسي شيء لله يلعب راسي
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Alhamdulillah. Kita ulangilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani ruhani kita terus meningkat dari satu makom ke makom berikutnya. Yang makom itu ada 4 makom. Mudah-mudahan Allah meridai kita peningkatan makom kita dari satu makom ke makom lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, makom itu makom ruh. Kita bicara tentang ruh hari ini. Ruh dalam kurung pisolati. Ruh dalam sholat. Ruh itu ada ruh. Ruh itu ada ruh jasmani. Makom pertama ruh jasmani, yaitu orang hidupnya cenderung kepada kebiasaan dan keinginan jasmania, hawa nafsu. Berarti khotirnya paling banyak cenderung yang timbul adalah khotir atau bisikan syaitan dan bisikan di diri. Ya lah. Nah, terhubung sudah ilmunya. Yang kedua ruwani, makom ruh ruwani. Makom ruh ruwani itu berarti orang itu cenderung sudah bisikan hatinya malaikat dan ruh. Malaikat dan ruh. Itu makam ruwani, di mana dia lebih banyak aktivitas hidup dan cita-citanya untuk ukhrawi, untuk akhirat. Pikirannya untuk akhir. Misalnya berpikir bagaimana aku nih, apakah aku ini akan dimasukkan Allah ke dalam surga atau di neraka, atau singgah dulu di neraka baru masuk surga. Bagaimana aku nanti menghadapi kematianku, akhir hidupku. Nah, itu berarti orang itu sudah makom ruh ruwani. Yang ketiga adalah makom ruh oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut dengan ruh sultani. Nah, ini para makom aulia Allah sudah. Tidak ada yang diingatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kelengkapan ilmu ma'rifatullahnya. Nah, harapan kita paling tidak kita berada di sini, makom rusul sultani. Bisa sudah mulai memaknakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hidup sehari-hari. Kalau orang kebanyakan yang penting kan amal. Nah, salah itu. Bukan amal yang penting, ilmu juga penting. Amal tanpa ilmu hancur, rusak. Ya kah? Ilmu tanpa amal juga rusak. Bagaimana amal yang terbaik? Jawabnya adalah memaknakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini perlu ilmu ma'rifatullah, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak, harus tahu. Siapa saja yang tidak melewati proses ini dalam hidupnya, gagal dia, hancur dia. Nah, yang makom keempat ruh qudsi. Ini ruh tingkat wali-wali tertinggi dan puncak keimanan, itu ialah yang disebut dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makom ruh qudsi namanya. Bisalah meloncat, insya Allah kalau Allah menghendaki dengan jazbahnya bisa terjadi, ditarik Allah, langsung mengerti, memahami, langsung meloncat. Tapi jarang memang seperti itu. Jadi kita harus belajar sedikit demi sedikit. Fahiyya, itulah sholatul qalbi, yang disebut dengan sholatnya hati. Memaknakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diajari oleh Allah dalam agama kita untuk mengerjakan sholat, yaitu sholat 5 waktu maupun sholat-sholat sunat namanya, atau sholat sunat nawafil namanya. Sholat wajib itu ada 2 bagian.
Sholat johir dan sholat batin. Kedua-duanya harus kita pelajari. Kedua-duanya harus kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sah, betul sah. Karena johirnya terpenuhi rukun. Rukun 13 sudah. Niat, takbiratul ihram, qiyam, ruku, sujudnya ada lengkap sampai salam. 13 rukun terpenuhi. Sebelum sholat taharah dulu sudah terpenuhi, sudah semuaan. Itu baru johir. Batinnya harus ada. Itu sah kah sholat itu? Sah, tapi belum tentu diterima. Yang kita cari adalah bagaimana sholat kita diterima. Bisakah kita dalam memaknakan sholat kita itu maknanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tentu ini pembelajaran yang sangat unik dan sangat rumit. Tapi serumit-rumitnya pun pembelajaran, sedikit demi sedikit kita akan mengerti tentang bagaimana cara melaksanakannya. Sholat johir sudah tahu? Sudah tahu kalau sini? Adakah yang belum pernah sembahyang sini? Belum pernah sholat sini adakah? Enggak, ada semuanya sembahyang sudahlah. Sholat yang kedua dalam sholat itu ialah kita memahami sholat batin atau bagian batin, bagian dalam yang disebut oleh Syekh dengan sholatul qalbi, sholat hati. Sholat hati. Wahiyya mu'abadatun, dia sifatnya kekal abadi. Jadi batin itu sifatnya kekal kalau sudah bisa mengerjakan. Sholat johir dikerjakannya, salam sambil jalan, setelah salam itu dia johirnya dia selesai sholat, tapi batinnya masih tetap sholat. Subhanallah. Ada nanti waktu johor tadi, waktu asar sholat lagi, johirnya lagi. Setelah asar dia berjalan hidup, batinnya tetap sholat. Mu'abadatun, kekal sholat. Subhanallah. Faqad ulimat bihajil ayat, inilah yang disebut dengan di dalam Al-Quran as-sholatul wusta, sholat wusta. Al-Baqarah ayat 238. Wal murad, kata saya, yang dikehendaki dengan ayat tersebut sholat wusta itu ialah sholatul qalbi, sholat hati. Kebanyakan orang mengartikan wusta itu johor dan asar atau sholat asar aja wusta itu. Tapi jar saya, ini penafsiran saya Abdul Qadir Jalani sendiri. Sholat wusta itu ialah sholat hati. Wusta itu artinya tengah-tengah. Tengah-tengah itu di mana? Hati. Nah, kayak itu saya. Li'annal qalba, karena sesungguhnya hati itu khuliqo fi wastil jasadi bainal yamini wasima. Karena hati itu terletak di antara kanan dan kiri. Iyalah, tangan kanan, tangan kiri. Wa bainal ulwi wassufli, di antara atas dan bawah, tengah juga lah. Wa bainas sa'adati wassaqawah, di antara bahagia dan susah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qalbu bainal usbain. Hati itu, kata Rasulullah, di antara dua jari. Min asabi'ir rahmani, dia itu di antara jari-jari Tuhan yang Rahman, yang Maha Pengasih. Yuqallibuha kaifa yasha, yang sekehendaknya Allah merubah hati seseorang. Makanya ada doa Nabi, Allahumma sabit qalbi ala dinika. Ya Allah, tetapkanlah selalu hatiku ala dinika, sabit qalbi ala dinika, wa ta'ati rasulika, taat kepada rasulmu, wa amalan bi kitabika, dan mengamalkan kitab engkau. Subhanallah. Ya lah, ada doa Nabi itu. Kenapa Nabi itu berdoa itu? Karena beliau tahu hati itu di antara jari-jari Tuhan yang Rahman. Maksud jari-jari itu lain, jari-jari ini lain. Sekehendak Tuhan merubah hati mano. Maksudnya bila hati itu sudah dirubah Tuhan, berubahlah orang itu. Kemana mau Tuhan? Subhanallah. Nah, ulun menggabungkan dengan kitab
Hujairi, Kasful Mahjub. Nah, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, as-sholatu, sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Ini Isra Mi'raj kalau kita nih. Nah, Isra Mi'raj lah. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu apa? Isra itu perjalanan, perjalanan di dunia. Mi'raj itu perjalanan ke langit. Sama. Jadi kalau kita sholat, terjadi dua keadaan di sana. Satu, sholat tubuh kita, raga kita ya lah. Ada lagi batin kita. Batin kita mana? Diam di tempat? Tidak. Batin kita mi'raj. Kemana mi'rajnya? Sidratul Muntaha. Nah, itu kisahnya. Ya kan? Nah, kita lihat. Saya Hujairi. Faqala Hujairi, berkata Imam Hujairi, as-salatu hiya ibadatun. Salat itu pasti dia adalah ibadah. Yajidu bihal muridun kulla mu'alimi tariqil lati yuhtaju ilaiha talibuna ilallahi ta'ala minal bidayah ila nihayah. Salat itu ialah yang biasa diajarkan oleh para guru-guru kepada para murid-muridnya. Yang dikehendaki di dalam salat itu ialah menemui Allah atau mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan Allah minal bidayah ilan nihayah, dari permulaan titik pemahaman. Asal kita memahami sholat dulu, mungkin waktu anak-anak bidayah namanya, terus kita kerjakan sholat sampai di titik nihayah tertinggi dari makna sholat tersebut. Itulah yang sering dipahami. Wallati taksyafu lahum bihal maqamati, maka disitulah ada makom masing-masing mereka mengerjakan itu. Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj artinya melakukan perjalanan lintas sektoral, perjalanan ruh kita di alam ruhani menuju makom ruh demi ruh. Dari alam ruh, ini langsung naik, kita sholat tuh langsung ke alam ruh. Dari alam ruh naik lagi kepada alam mulki. Dari alam mulki naik lagi kita kemana lagi? Alam mulki, alam sultani. Dari alam sultani naik lagi kita ke alam jabarut. Dari alam jabarut sampailah kita pada sidratul muntaha yang disebut dengan alam lahud, disebut dengan alam lahud. Nah, itu perjalanannya. Nah, kita lihat. Patoharatu lisalikin mahalut taubah. Orang-orang salikin, orang-orang yang salik, yang sudah baik menuju kepada Allah, dia memulai taharahnya sebagai mahalut taubah. Dia memahami wudu itu, wudu, bertaharah, membersihkan diri, mandi, itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mulai dari wudu diajarkan sini. Wa itba'u mursidi amilin yahulu mahala istiqbalil kiblati. Diajarkan oleh guru-guru untuk beramal mana tempat istiqbal, menghadap kepada kiblat. Wal wuqufu bis sholati yahilu mahala mujahidatin nafsi wa qiraatil Qur'an. Maka ketika itu dia berdiri dalam sholatnya, dia berada pada tempat mujahadatin nafsi, melawan hawa nafsunya. Kenapa? Karena hawa nafsunya, khotir nafsinya, khotir dirinya, menyuruhnya tidak mengerjakan sholat, tapi dia mengerjakan sholat. Nah, berarti dia mujahadah, berarti dia berjuang melawan bisikan hawa nafsu dirinya untuk mengerjakan sholat. Itu rahasianya. Wa qiraatil Qur'an, ketika kita membaca di dalam sholat itu qiraat Qur'an. Surah An-Nas kita baca, surah Al-Fatihah kita baca. Tahalu mahala dawami zikri, kita mendudukkan bahwa hari-hari kita seharusnya adalah qiraat Al-Quran. Kita seolah-olah berjanji kepada Allah untuk membaca Al-Quran. Maksud membaca ini memaknakan Al-Quran dalam hidup sehari-hari, disimpulkan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Warrukuk, rukuk itu yahulu mahalal kudu. Rukuk itu menunjukkan kita kudu terus menerus kepada Allah.
Kudu itu tunduk kepada Allah. Itulah rukuk. Was sujud, dan sujud yahulu mahala ma'rifatin nafsi. Waktu sujud itulah arti mengenal diri. Man arafa nafsi, siapa yang mengenal dirinya. Man arafa nafsahu lah, salah. Barang siapa yang mengenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia mengenal Tuhannya. Ai piha pi sujudi, yaitu waktu sujud itulah makna mengenal diri. Diri yang lemah, tidak berarti apa-apa. Dah, mudahan paham. Wa syahadatu tahullu mahalal unsi. Waktu kita membaca syahadat tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tahiyat akhir, itulah mahalal unsi. Itulah kemanisan iman kita kepada Allah. Karena bacaan syahadatain itu dibaca Nabi waktu Mi'raj bersama dengan Allah di Sidratul Muntaha. Nah, jam 10 warak dah. Terusakan kah? Terusakan dikit lah. Mau setengah jam lagi jar. Wassalam, dan mengucapkan salam, ujar Syekh Hujairi. Yahulu mahala tajarud anid dunya. Ketika kita mengucapkan salam, maknanya adalah tajarud anid dunya. Kita menghilangkan atau bersunyi diri dari dunia, wal piror, dan bebas min rofkatil makomat, dari segala makom-makom, dari segala tingkatan-tingkatan. Tidak ada lagi, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walijalika fa innahu lamma taqala min jamil musyarib ma'a kamalihi. Itulah yang disebut dengan orang yang meminum batin daripada sholat seseorang. Sudah, makna yang pertama lah. Nah, habiskah? Sedikit lagi lah. Dalam kitab Insanul Kamil, yang kita tuju namanya adalah Sidratul Muntaha. Sedikit kita kenal tentang Sidratul Muntaha. Fa'lam, ketahuilah, kata Syekh Al-Jili, anna Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha itu ialah nihayatul makanah, tempat yang tertinggi. Tempat yang tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh teknologi apapun, itulah, kecuali oleh ruhani atau ruh kita. Nah, yang katakan ruh kita itu pun ada keterbatasannya, dan itu bisa dicapai melewati sholat. Waktu sholat, di luar sholat bisakah? Bisa. Nabi SAW bisa di luar sholat, siapapun. Cuma ibarat kita punya perahu atau punya pesawat, paling gampang itu pesawatnya melewati pesawat apa, Beb? Pesawat sholat 5 waktu, kayak itu, nah, ya kah? Karena Nabi mengajarkan dengan sholat, mengerjakan sholat. Allati yablughuhal makhluqi fi siyarihi ilallahi ta'ala. Itulah yang menyampaikan makhluk pada rahasia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ba'daha, dan tidak ada setelahnya ilal makanatil muktasati billahi ta'ala wahdah. Tidak ada yang bisa mencapai tempat itu kecuali yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat selain Sidratul Muntaha itu ada lagi, tapi ada itu hanyalah Allah saja yang tahu, kata beliau. Subhanallah. Sidratul Muntaha ini kenapa dikisahkan? Karena Nabi pernah ke Sidratul Muntaha. Wa laysa lil makhluq hunaka, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa sampai ke tempat itu. Wala yumkinul bulugh ila ma ba'da sidratil muntaha. Tidak mungkin seseorang itu sampai kepada sesuatu tempat di belakang Sidratul Muntaha itu. Li'annal makhluk hunaka mashu, mamhu, wa matmus, wa matmus, mulhaqi bil adamil mahid. Karena semua makhluk akan terbakar kalau melintas daripada melewati Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha saja Jibril tidak bisa, hanya di pintunya saja.
Jibril kan di pintunya aja saja masuk. Malaikat tuh pipe. Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa menembus melewati Sidratul Muntaha ke tempat di belakang Sidratul Muntaha, ya kah? Nah, kalaupun melewati itu terbakarlah orang itu. Mamhuk, lunak, hancurlah orang itu. Apalagi Jibril ke Sidratul Muntaha saja tidak bisa. Nah, kita ini diizinkan oleh Rasulullah ke Sidratul Muntaha, melewati kereta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La wujuda lahu fima ba'da sidrah, tidak ada satu wujud apapun kecuali ada, itulah di belakang atau setelah Sidratul Muntaha, hanya Allah yang mengetahui. Inilah isyarat yang dikatakan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Lau taqaddamtu shibran lah taraktu. Andaikan aku masuk ke Sidratul Muntaha, apalagi nang di belakang tuh sejengkal saja shibran, pastilah aku terbakar karenanya. Subhanallah. Nah, ini penting Sidratul Muntaha, tempat yang kita tuju atau ruh kita berada dalam sholat kita. Jadi ruh kita itu waktu sholat itu menuju ke sana. Tapi perhatikan kelengkapan tadi itu. Waktu sujud itulah makna kita mengenal diri. Waktu rukuk itulah kita merendahkan diri, tunduk taat kepada Allah dalam hidup kita. Hanya Allah yang kita tuju. Kita membaca Quran, itu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita maknakan dalam hidup kita. Jangan sampai lepas dari keadaan itu. Mudah-mudahan bermanfaatlah, mudah-mudahan dapat makna kita daripadanya. Mudah-mudahan minggu depan nanti akan saya jelaskan lagi bagian-bagian penting daripada sholat itu sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, hu hak, hu hak, hu hak, hu hak, hu hai, hu hai, hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa idhu wa tunalu bihil raga ibu wa husnul hawatimi wa mubi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumila ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Allah Allah
ya Allah.